Baswabi chapter 1119, si robot raksasa punya nama. Dan makanya jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan guys. Pelajaran dari chapter kemarin ya, nyantai aja dulu lah. Baru lihat chapter kemarin, aku lihat udah banyak yang marah-marah. Dan dijawab oleh Oda langsung di chapter 1119 ini. Tentang apa itu? Nanti kita bahas. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, yuk mampir ke pembahasan chapter 1118 minggu kemarin yang sudah siap. Tinggal kalian mampir aja dah. Karena minggu depan kita libur nih. Ditambah guys, aku mau promo dikit, aku lagi ada segmen lagi, yaitu adalah Vincent Ceritain Dong, dimana aku menceritakan alur cerita sebuah anime. Dan yang sekarang sudah berjalan yaitu adalah anime tawuran Windbreaker yang lebih bagus daripada Tokyo Revenger. Waduh, diamuk gak ini ya? Jadi tolong dong mampir bentar, bisa kali. Nah, ayo kita masuk ke dalam cover story-nya terlebih dahulu yang berjudul Si Anak Iblis Yamato dan Ziarah Kubur Kuil Inari volume ke-9. Kibi dilempari batu oleh anak-anak yang membenci Kaido. Aduh, ini kasihan ya Yamato. Terus ayo kita langsung masuk ke dalam cerita dari chapter kali ini yang berjudul MF. Apalagi dah ini? Cerita dibuka dari pusat komando di Egghead yang sudah hancur lebur, di mana di sini Kaku berteriak, "Cepat pergi, Stussy! Kau sudah tahu aku akan berkata seperti ini kan?" Teman, jangan membuatku tertawa. Aku memang menghormatimu. Kau memang rekan yang sangat hebat. Tapi hal seperti itu tidak akan menggoyahkan Luffy saat dia datang kembali. Stussy sambil menangis berkata, "Kaku, aku cepat pergi!" Dan Stussy pun pergi, meninggalkan Kaku yang kayaknya merasa bener-bener kacau nih. Ini Usopp KW kayaknya nangis juga nih. Kita lalu dibawa ke tempat kontroversial di chapter kemarin, dimana kita melihat dua Nika, yaitu ada Luffy dan Bonnie. Para angkatan laut di sini baru sadar, hei, itu wajah si topi jerami, mirip seperti yang ada di poster. Sedangkan raksasa Elbaf di sini senang banget, Nika. Dan Marcus Mars Itsumade merasa kesal. Dua Nika jadi begitu. Dia membuat tiruan Nika dengan kekuatan Toshi Nomi. Jangan sombong kalian. Dan Mars mengeluarkan serangan api dari mulutnya. Luffy langsung menghadang dan berkata, "Hei teman-teman, burung ini tidak bisa terluka meskipun ditebas dan dihajar habis-habisan. Karena itu, aku ingin kalian..." Ya, aduh, panas! Luffy yang menjadi bulat langsung menerima telak serangan api dari Marcus. "Aku ingin kalian menyerangku dengan kekuatan penuh dan lempar aku ke arahnya." Sanji langsung bersiap. "Jadi, kita cuma harus melemparmu ke arahnya kan?" Franky semakin bersemangat. "Serang dengan kekuatan penuh? Kau yang minta ya?" Bonnie kaget. "Hah? Kita akan menyerang Luffy? Kenapa?" "Duri di dek kapal masih saja ribut. Kuserahkan burung itu pada kalian, sedangkan Brogy memerintah krunya. Berhenti menari dasar bodoh. Padamkan apinya dan cepat berlayar." Pada protes nih krunya. "Apa? Bukankah Kapten Brogy dan Duri tadi juga menari?" Terus dalam keadaan terbakar, Luffy langsung mencengkram sayap Mars dengan sangat kuat. "Cepat, mumpung aku masih memegangnya." Sanji langsung angkat kaki. Perintah kapten itu mutlak Body-chan. Ifrit Jambe, Helm Memories, Franky, Impactful, Strong Raito. Bonnie jadi ikutan. Giant Nika, Punch. Dan serangan tiga orang ini langsung menghantam Luffy dengan sangat keras. Dia berteriak, "Aduh, sakit!" Bonnie dengan mata yang keluar kaget. "Hah, kok bisa sakit?" Luffy hanya bisa mengerak, dan badannya pun terdorong ke arah Mars dengan tubuh gosong dan kesakitan. Setelah dihajar temannya sendiri, dia cuma bisa ngomel, "Ya sakit lah, kalian kan pakai haki." Aduh, Sanji dari belakang teriak, "Jangan berhenti Bonnie-chan." Franky, "Teruskan sampai dia hancur." Bonnie bingung, "Kalian ini kenapa sih? Itu kapten kalian loh." Luffy yang terkena serangan berusaha menahannya sampai perutnya mepet ke wajahnya si burung ini. Dia berkata, "Baiklah, sekarang Gomu no Booming Down Balloon." Dia menggunakan tubuhnya untuk melemparkan Marcus Mars terbang lebih jauh lagi sampai keluar kayak bintang di langit-langit tuh, ting gitu. Aneh banget. Baiklah, setidaknya untuk sementara dia tidak akan kembali ke sini. Brogy langsung memerintahkan krunya, "Semuanya, ayo kita pergi." Ya! Luffy lalu bertanya, "Bagaimana dengan Usopp dan yang lainnya?" Sanji menjawab, "Seharusnya mereka terjun dari atas dan bertemu kita di sini. Tapi entah kenapa mereka agak terlambat sekarang." Waduh. Ini ada apa lagi coba di atas guys? Atlas langsung menawarkan dirinya, "Aku akan pergi melihat mereka." Sanji khawatir. Atlas selalu pergi yang... Aku gak tahu dia mau pergi kemana, masa mau pergi ke atas lagi? Dia di sini berkata sambil komunikasi dengan Lilith, "York sedang mengawasi kita. Lilith, kita..." Aduh, red flag lagi nih kayaknya guys. Terus terjadi hal yang mengejutkan. Robot raksasa yang tadinya tenggelam, dia ini bisa berdiri di dasar laut. Yang kita bahas di minggu kemarin kayaknya kejadian nih. Dan dinding musik siarannya Vegapunk anehnya bisa berfungsi lagi. Terdengarlah di sini suaranya Vegapunk.
Tidak ada hal semacam itu. Karena itulah hilang. Udah, itu aja. Aduh, kita langsung dibawa ke Whole Cake Island di mana kita melihat Katakuri dan saudaranya yang sedang menonton siaran Vegapunk yang sudah tersambung lagi. Wah, sudah menyala. Sebenarnya dia sedang ngomong apa sih? Vegapunk di sini berkata, tidak ada hal semacam itu. Karena itulah sesuatu yang diwariskan tanpa henti itu kita bisa menyebutnya sebagai tekad. Dan teruntuk orang-orang yang menderita karena ini semua, aku hanya bisa berharap perkataanku akan sampai pada kalian semua. Sambungan siaran ini juga sudah kembali di tempatnya Vivi, tapi aku masih gak ngerti nih maksudnya Vegapunk apa dan nyambunginya dengan yang chapter lalu itu gimana, aku masih gak ngerti deh. Terus di sebuah kota yang ada pasukan pemberontak atau revolusionernya kayaknya ini. Wah, sudah menyala lagi. Waduh, ini sinyal kita yang jelek atau gimana? Mendengar siaran Vegapunk, York panik. Kurosei, kalian baru saja berhasil mengganggu siarannya. Denden musi siarannya masih aktif. Kalian harus menghancurkan denden musi itu secara langsung. Dan kita di sini melihat tiba-tiba ada Gaimon, guys. Aneh banget. Terus di sini tiba-tiba Luffy melihat ke atas. Hah, apa itu? Hujan. Dan kita melihat di lautan yang bergelombang ini banyak banget benda-benda yang jatuh. Tunggu, kenapa tiba-tiba ada ledakan? Hei, tidak. Lihat, itu adalah anggota agensi Purple dan puing-puing yang jatuh dari langit. Tangkap mereka atau nanti mereka bisa mati. Seraphim juga ada di sini. Ternyata ini perbuatan Jupiter yang mengeluarkan puing-puing bangunan dari mulutnya. Luffy berkata, "Hei paman, monster itu sedang memuntahkan semuanya seperti air mancur." Brogy menjawab, "Puing-puing itu akan jatuh ke arah kita. Cepat, kita harus menjauh." Jupiter tiba-tiba melihat ke arah Luffy dan dia langsung menyedot semua dengan mulutnya. "Cepat pergi atau kita akan tersedot." Sial, padahal sudah sejauh ini, tapi dia malah menarik kita kembali. "Gulung layarnya, kita gunakan dayung saja." Tiba-tiba Luffy mendekati Jupiter dan memukulnya dengan sangat keras. Dasar brengsek. Para raksasa senang, hajar dia Nika. Dol dan para angkatan laut itu kesel dan bingung nih. Monster putih raksasa dan hujan agensi Purple, mimpi saja tidak mungkin segila ini. Tiba-tiba War Fury langsung melaju ke depan melewati Luffy, sedangkan Luffy harus menghadang Jupiter. Sial, babi hutan itu mengincar kalian. Minggir, kulitnya sangat keras. Brogy panik. Babi itu akan menghantam kapal. Cepat kita menyingkir. Dari arah pulau, War Fury langsung melompat ke arah kapal. Terus kita melihat Bonnie yang kembali ke wujud anak kecilnya lagi. Sanji panik. "Hei, Bonnie-chan!" Tapi ternyata Bonnie itu masih sadar dan dia berkata, "Aku tidak kuat. Menjadi bebas terlalu melelahkan." Terus Luffy itu mendengar sesuatu dari bawahnya yang berkata, "Joy Boy." Lalu Dory dan Brogy panik melihat War Fury yang sedang melompat, tapi tiba-tiba muncul sesuatu dari arah bawah laut. Yang ternyata itu adalah robot raksasa yang naik ke atas permukaan dan langsung mengajar War Fury sampai gadingnya patah. Dan kita mendengar ada yang berkata, "Dengarkan Emmet, waktunya sudah dekat." Dijawab nih, "Waktunya?" Dory dan Brogy kaget. Apa itu? Sedangkan Luffy dengan mata yang berbinar-binar roboh. Dan chapter ini selesai. Yes. Aduh, aku seneng banget. Akhirnya Luffy bisa melihat si robot raksasa ini bergerak gitu. Kita bahas pelan-pelan guys. Dan yang pertama ingin aku ucapkan adalah sabar guys. Sabar. Jangan buru-buru ngamuk gara-gara Bonnie menjadi Nika. Banyak di chapter kemarin itu yang bilang Gear 5 udah gak spesial lagi bang. Nika menjadi 2. Di sini langsung dijelasin sama Oda Sensei kalau Bonnie itu hanya meniru, dia hanya mengcopy. Dan itu pun juga dalam waktu yang gak terlalu lama, cuman sebentar. Jadi Sun God Nika masih sespesial itu. Si Marcus Mars aja bilang ini adalah tiruan dengan kekuatan Toshi Toshinomi. Jadi ini Nika KW gitu. Ya meskipun apa ya, aku mengerti sih kenapa pada gak suka gitu ya. Jadinya kayak biasa gitu, kekuatannya kok jadi disebar. Nanti takutnya kayak Naruto mode Sasuke yang kuning tuh kasih cakranya ke ninja-ninja yang lain. Ya aku ngerti, aku paham. Jadi semoga aja tidak begitu. Kita cuma bisa pasrah aja sama Oda dan tetap menspesialkan Nika kayaknya sih. Semoga aja kayak gitu. Terus nih ya, aduh tentang satelitnya Vegapunk nih. Aduh gimana ya? Lily di atas sama Nami dan kawan-kawan tapi nggak ada kabar. Aduh ini ada apa lagi guys? Edison udah nggak tahu di mana. Padahal terakhir dia masih kontak-kontakan sama siapa? Sushi. Cuman nggak diliatin dia mati atau enggak tuh. Tiba-tiba kata York yang nyangkut ke Pangrikot cuman Lilith sama Atlas. Aduh, ini malah Atlas pergi nyusul Lilith lagi.
Jangan-jangan mereka mau mengorbankan dirinya agar Vegapunk yang asli tubuhnya si Stellanya lolos dan Clovis Jeremy dan para raksasa lolos. Ini jangan-jangan udah mau menghabisin para satelit nih. Aduh. Mana Vegapunk kan seharusnya sudah meninggal kan ya. Ini kalau ternyata Vegapunk Stellanya udah dibawa ternyata dia meninggal, sedih banget. Aku masih berharap Vegapunk dan satelitnya ada yang hidup sih. Kecuali York pastinya ya. Kalau York bodo amat lah. Dan gong dari chapter ini jelas men. Emmet, ini siapa Emmet? Apakah kita bisa menganggap Emmet ini adalah nama dari robot raksasa ini? Dan ini yang ngomong waktunya sudah dekat siapa? Joy Boy di masa lalu. Emmet lagi si robot lagi keinget masa lalu gitu. Waktu apa nih? Waktu untuk memulai perang lagi? Waktu untuk membantu Sun God nikah lagi? Waktu untuk apa? Dan sumpah men, adegan ini tuh mantap banget cuy. Dipukulnya tuh berasa banget gitu. Sampai patah loh ini gadingnya Warcury. Apakah patahnya gading ini akan berefek dengan wujud manusianya si Warcury? Apa ya, kalau garisnya Satan luka mungkin karena ini gading. Oh, kumisnya Warcury guys, kumisnya kepotong. Lucu banget tuh bakalnya tuh. Terus ini Emmet siapa guys? Siapa ini? Referensinya dari mana? Aku berusaha mencari di internet tapi kurang mendapatkan literatur yang lengkap gitu. Sepotong-sepotong banget. Jadi aku agak bingung untuk menyatukan informasinya. Cuman pertama, Emmet itu berasal dari bahasa Hebrew. Aku tak tahu coba bacanya bener Hebrew atau enggak. Aku dapat dari Wikipedia. Aku kurang paham juga itu bahasa apa. Tapi Emmet itu diartikan sebagai kebenaran, keteguhan, dan kejujuran. Artinya sebenarnya bagus banget tuh. Selain itu, nama Emmet pernah muncul di novel kisah Narnia The Last Battle. Tapi aku masih kurang paham juga nih, Emmet di cerita ini ngapain. Aku udah baca di Wikipedia dan segala macamnya, tapi mungkin karena nggak baca novelnya jadi aku nggak ngerti nih dasar dari karakter Emmet di kisah Narnia ini apa. Mungkin yang seangkatan 90-an 2000-an nonton Narnia juga harusnya tahu dah. Masa nggak tahu Narnia sih guys? Saya setua itu emang. Tapi ada informasi menarik ini yang aku dapatkan dari learnreligions.com. Ini aku langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia aja ya. Dalam cerita rakyat Yahudi, golem adalah humanoid buatan yang terbuat dari tanah liat, tanah atau debu yang dihidupkan melalui serangkaian ritual dan formula magis. Menurut legenda, golem hanya bisa diciptakan oleh seorang rabi bacanya gimana aku ngerti, yang berkuasa, yang menuliskan kata Emmet atau kebenaran di dahi golem atau meletakkan selembar gulungan perkamen bertuliskan skim atau nama di mulut golemnya. Golem biasanya tidak bisa berkata-kata dan tidak berjiwa. Dosa apapun yang dilakukan golem dianggap sebagai dosa penciptanya. Robby hanya bisa membunuh golemnya dengan memodifikasi kata Emmet di dahinya menjadi Meth yang artinya kematian, atau dengan mengeluarkan perkamen gulungan tadi dari mulut golemnya. Legenda golem adalah kisah sejarah yang mendasari di balik golem yang ditampilkan di Pokemon dan Minecraft dan cerita-cerita fantasi lainnya. Wow, golem. Kalau golem aku yakin kita udah pada tahu lah. Di sini direpresentasikan sebagai robot raksasa. Berarti bisa dibilang robot raksasa kan itu interpretasi kita terhadap Luffy yang ngiranya dia robot kan ya. Jadi jangan-jangan sebenarnya ini bukan robot, bukan mesin, tetapi golem aja. Makanya Vegapunk tidak bisa menemukan sumber kekuatannya karena ini golem. Kalau sumber kekuatan kan pikirannya listrik, api atau apapun lah ya yang berhubungan dengan sains banget. Karena ini golem dibuat dengan serangkaian ritual dan formula magis. Itu berarti kan kemampuannya mungkin Sun God nikah lah sumber kekuatannya yang pernah menjadi teori kita selama ini gitu. Terus dosa golem adalah dosa penciptanya. Robot raksasa ini pernah minta maaf ke Joy Boy. Bisa dibilang dia pernah berbuat dosa. Dan apakah di masa lalu itu yang menanggung dosa tersebut adalah Joy Boy yang menyebabkan dia kalah perang? Itu berarti robot raksasa ini adalah ciptaannya Joy Boy, bukan ke teman seperjalanan, tapi emang diciptakan sama Joy Boy gitu. Waduh, kagak tahu dah, bingung saya. Kan Luffy bisa menggunakan Sun God Nikah untuk membuat segala macamnya menjadi karet. Bahkan tanah waktu di Kaido itu kan di Onigashima bisa dilentur-lenturin. Bagaimana kalau ternyata Joy Boy dengan kekuatan Nikah, dengan kekuatan karetnya itu membentuk tanah menjadi golem, terus diapain akhirnya dia bisa hidup. Itu ngarang doang sih sebenarnya. Seperti biasa, ayo kita langsung bacain komentar dari para nakama nih. Dari Randy Boy, gue seneng Bonnie bisa jadi Nika karena Kumalah dia mencintai Nika. Dia mendengar cerita Kuma kecil ketika Kuma kecil diceritakan oleh bapaknya sendiri tentang Nika.
Kemudian Kuma menurunkan cerita itu ke Bonnie pula. Akhirnya mereka berdua mendambakan Nika sehingga Kuma memberi contoh joget dan suara genderang kebebasan Nika. Dum dam dam. Gue berharap ketika nanti Kuma dan Bonnie melihat dambaan mereka sendiri di depan mata yaitu Luffy, karena saat ini yang tahu Luffy Nika hanyalah Bonnie sendiri sedangkan Kuma masih menjadi cyborg. Bagus juga tuh. Dari Bang Anime Channel. Bonnie jadi Nika menurutku nggak kaget sih. Bonnie kan pernah bilang bahwa dia belum pernah melihat Nika yang sebenarnya. Yang dia tahu yang dikatakan ayahnya Kuma, bahwasanya Nika seperti karet dan lentur seperti pejuang kebebasan dan tidak bakal terbentuk kekuatannya jika Bonnie ragu. Dan Luffy berhasil menghilangkan keraguan Bonnie dengan berkata kamu pasti bisa dan terciptalah Bonnie Denika. Waduh, ada Denika juga nih. Bang Gildana, kalau pas dulu Gear 5 muncul Oda bilang kehabisan ide sih fine, soalnya emang agak terasa ada plot armor. Tapi kalau sekarang kayaknya aneh untuk menggunakan alasan yang dimana di beberapa chapter sebelumnya Satan pernah bilang bahwa kemampuan Bonnie berkaitan dengan pemahaman atau kepercayaan. Di chapter ini pun Bonnie bisa berubah dengan mengingat Luffy berubah jadi Nika dan disemangati Luffy. Karena kemungkinan pemahaman dan kepercayaan yang menyebabkan perubahan Bonnie memiliki kekuatan yang sangat besar bahkan bisa menyamai Luffy. Kalau menyamai kayaknya enggak sih ya bang ya. Kan karena udah jelas ini tiruan kan. Bang Zalon, kecewa sih Bonnie masih pakai tank top. Kalau bener-bener Nika kan harusnya telanjang dada. Hei Bang Zalon, itu Joninya dijaga tuh. Bang Gaming Galak, gue gak kaget sebenarnya karena buah iblis aja ada yang dibuat bahkan sekelas buah iblis aja ada yang dibuat bahkan sekelas Mythical Zone milik Kaido aja juga dibuat ulang Momonosuke. Jadi gue gak kaget jika buah iblis Luffy kekuatan bisa ada yang sama secara logika. Bang dikasih ke titik koma dong bang. Jadi gue gak kaget jika buah iblis Luffy kekuatannya bisa ada yang sama. Secara logika 1000 tahun bro, gak mungkin gak ada yang gak kepikiran untuk membuat atau menyalin kekuatan Sharingan Nika. Apalagi itu buah iblis yang OP parah. Maksud gue manusia buatan ada teknologi juga canggih, cuma kurang sihir. Gue gak tahu itu ada atau tidak. Tapi gue yakin pasti ada penjelasan yang logis. Intinya sabar. Bang Ramadan Rizky, apakah kalian percaya kalau kekuatan imajinasi adalah salah satu cara Oda menyembunyikan inkonsistensinya? Tapi selepas itu emang udah inkonsistensi sejak lama sih. Ya memang iya. Emang Oda mah kayak gitu. Ngelesnya mah kayak gitu. Ada aja ngelesnya mah. Nah itu adalah pembahasan chapter 1119 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Dan jangan lupa untuk menonton video 1118. Dan saya lagi ada segmen terbaru yaitu Vincent Cerita Idong yang lagi menceritakan alur cerita anime yang sekarang lagi di judul Windbreaker, tapi cuma baru 2 episode. Doakan saya bisa konsisten ya guys ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao.